Ini foto keluarga. Saya mau cerita sedikit. FKUI, Monash University. Farmasi UI, kedokteran gigi UI. Ini suaminya PhD dari Melbourne University. Dua-duanya sekarang tinggal di US. Ya. Dua-duanya diterima kedokteran spesialis di Amerika. Nanti saya bisa cerita gimana. Kalau ngambil S2, even in Harvard, ya kan kita bilang, di mana S2-nya Harvard? Wah, kita salut ya. Tapi mengambil spesialis itu lebih tinggi resiko. Yang pertama tahunnya minimum 3 tahun. Sampai 4 tahun. Yang kedua, tesnya itu langsung menghadapi pasien datang di Amerika. Biayanya, jangan ditanya. Biaya tes internet plus biaya pergi ke sana. Tetapi sedikit cerita. Sekolahnya tidak bayar. Jadi kalau spesialis di Amerika itu tidak bayar. Dan ada uang saku istilahnya. Itu $4.000 per bulan. Di suatu kesulitan ada suatu kemudahan. Ya. Inna ma'us yusro. Yang berani ngambil sana, resikonya ada. Ke Indonesia nanti ada penyetaraan. Penyesuaian 2 tahun. Resikonya nggak tahu gimana. Tapi kalau sudah world class, saya bilang sama anak saya, kalau kamu world class dari Amerika pun kamu bisa membantu bangsa Indonesia. Tidak berkurang sedikit pun spirit bangsa Indonesia-nya. Ya enggak? Masa orang-orang lain aja yang bisa menaklukkan Amerika? Ya enggak? Ketika jadi pembicara, dari mana? The best in the world dari Amerika. Kalian nanti 2 orangnya gitu. Jadi dua-duanya diterima di sana. Itu cerita saya dikit. Jadi jangan takut. Orang mangan ngumpul harus pulang ke Indonesia. Membangun Indonesia tidak harus berada di Indonesia. Itu saya bilang. Jadi mereka ini double degree dua-duanya. Kedokteran UI, double degree. Dia S1-nya dapat Monash dan Melbourne. Ya, kemudian ngambil PhD di Australia. Full beasiswa. Itu beasiswa dapat. Kemudian tamat dari situ dia melamar kedokteran spesialis. Dua-duanya di Amerika. Itu bangsa Indonesia. Tidak luntur nasionalisme merah putihnya. Oke. Kok saya jadi semangat gitu ya. Maaf lahir batin. Ini FKG dan suaminya ya dari ITB. Ini kedokteran UI. Ya. Double degree-nya Melbourne. Ini saya bilang tadi, Colorado School of Mines. The best mining school in the world, number 1. Ini teknik perminyakan ITB. Mudah-mudahan kita bisa tiru. Ya. Jadi apa resepnya unggul? Lebih bagus, lebih cepat, dan lebih banyak. 3K. Nah ini adalah support terhadap seorang anak. Itu dari 8 penjuru angin. Yang nomor 1 pasti gurunya. Yang memberikan konsep teori dasar. Nah yang lain tuh kira-kira ada bimbel. Ada tryout online offline. Alumni yang memberikan motivasi. Ayah bunda yang full support. Ya, totalitas. Ya. Kemudian komite sekolah yang ikut membantu. Kawan-kawannya anak sekolah itu siswa supaya mereka kompak. Dan adalah informasi dari universitas. Nah, tadi saya bilang bagaimana kita mengejar undangan dalam negeri dan persaingan luar negeri. Luar negeri itu tidak undangan, kita ngelamar. Dan dengan syarat-syarat tes-tes yang kita harus ikuti. Jadi undangan itu jarang. Ya. Masuk top 10 dua itu kita melamar. Beda dengan SNMPTN. Jadi indeks siswa dan indeks sekolah itu kita harus tingkatkan dari kelas 10. Pertama, sering-sering ikut tes di PTN tujuan. Kalau dia mau masuk ITB, maka tolong habiskan waktu, dana, dan tenaga untuk sering-sering tes di ITB. Begitu caranya. Bukan tes di tempat lain, karena kita mau ke sana. Ya. Juga kalau kita ke luar negeri atau universitas, ikut rajin-rajin, ikut olimpiade resmi, baik itu yang berjenjang oleh Diknas, maupun tadi yang olimpiade yang mandiri oleh lembaga-lembaga, nggak apa-apa. Memang skornya beda. Ya. OSN yang berjenjang, kabupaten, provinsi, nasional, internasional, itu skornya berbeda dengan yang langsung tes. Itu ada skornya. Bahkan ada universitas yang tidak memberi nilai kepada yang tes langsung. Tapi kita jangan kecil hati, ikut aja. Itu merupakan forum latihan. Kemudian kita ikut juga olimpiade atau kompetisi. Ini saya ngomong kompetisi apapun ya. Yang paling tepat adalah yang relevan dengan cita-cita. Jadi kalau dia mau kedokteran, ya biologi. Itu nomor 1. Ya. Kalau dia mau engineering, tentu aja matematik. Kalau dia mau ekonomi, matematik, bahasa Inggris kayak gitu. Jadi orang diatur-atur. Kalau dia mau law, dia itu ada debate, ada itu di UI dan segala macam. Jadi ini dicicil. Ya. Nah, ini juga berguna untuk nanti ke luar negeri. Oke. Ini saya skip aja. Ya. Ini top 10 kita akan kejar kayak gini. Kita kejar by subject, prodi. Jadi kalau mau teknik perkapalan ya ITS begitunya. Kalau mau pertanian ya IPB. Kita tidak lihat universitasnya dulu, tetapi top by ininya prodi atau subjeknya. Nah.
Ini untuk Saintek, tadi untuk Sosun, ya. Ini target kita. Jadi target nomor 1 terbaik di bidangnya. Di bidangnya, ingat tuh, di bidangnya. Kalau mau jadi guru tentu aja UNJ, UPI, kayak gitu-gitu. Jadi kita lihat saja, kalau mau sekolah agama, IAIN atau UIN. Jadi ini kalau ditanya berapa nilai aman supaya anak tembus. Nilai amannya 805 minimum. Jadi jangan ikutin passing grade orang lain. Kita punya sendiri 805 supaya apapun jurusan yang dia mau tembus. Begitu caranya. Dapat. Ya nggak dapat ya. Gradually kan, saya bilang gradually. Skor tertinggi 1000, ini top 5-nya aja 805. Jadi kalau anak tanya, berapa sih passing grade HI-nya UI? Bilang aja 805, begitu. Kapan dicapai? Setelah rajin-rajin TO. Ini untuk yang Saintek, berapa passing grade? Nilai amannya berapa sih? Setiap jurusan sebutkan aja 859, begitu aja. Ya, setelah 20 kali TO, insya Allah dapat segini. Karena yang nilainya 1000 banyak kok, bukan satu orang. Ya, if they can do it, so can you. Kalau orang lain bisa, insya Allah kita bisa juga. Ya, dengan usaha dan doa. Oke, sekarang kita bicara dengan kelas internasional. Yang kita kejar double degree, bukan single degree, apalagi yang hanya bahasa Inggris. Ini beda-beda nih ya. Ini kelas internasional. Apa? Internasional bahasa Inggris. Enggak. Kalau itu lebih baik yang biasa aja. Ya, tanggung. Targetnya yang double degree. Ya, tentu aja ada konsekuensi biaya. Oke, kita lihat. UI ada kelas internasional. Ya, double degree, single degree. Kita kejar double degree. Ada ITB, ada UGM, ada ITS, ada IPB. IPB juga ada. Ya, kita sebut itu dulu. Yang lain nanti kita kan butuh yang unggul di bidangnya, begitu ya. Unggul di bidangnya. Ini UI yang double degree ya. Jadi Law, Economics, Management, Accounting. Ada yang single degree. Kita kejarnya double degree. Ya. Tapi nanti pertimbangannya tidak, itu ya ambil single degree ya. Kenapa saya bilang double degree? Karena nanti waktu S2 ngambil S2, S3 di luar negeri, di Harvard segala macam, mereka yang punya double degree S1 itu ngomong Inggrisnya sudah menggunakan logat aksen British or American. Beda dengan hasil kursus. Jadi kalau tanya bahasanya sampai level apa? Ya, kalau TOEFL minimum 640. Minimum tuh. Saya enggak I'm not kidding about this ya. I'm not kidding ya. Nanti saya kasih tahu. Jadi kalau TOEFL IBT berapa? Minimum 112. Kalau IELTS berapa? Minimum 105, 7,5. Bisa. Nanti saya kasih lihat. Oke. Nah, jadi seperti ini nih, dentistry ya, engineering, ini UI semua ya, psychology ya, computer science. Oke. Banyak, dan ini daftar mitra universitasnya ya. Nanti tinggal pilih aja. Oke. Jadi ada 3+1, jadi 3 tahun di Indonesia, 1 di sana, atau 2-2 ya ada gitu. Yang single degree-nya ada juga, tapi kita targetnya double degree karena kita pengen menjadi world class anak-anak ya. Indonesia memerlukan generasi yang akan datang yang world class ya, yang tampil di United Nations itu yang gitu ya. Nah, ini intro aja. ITB bagus sekali kelas internasionalnya. Partnernya di luar negeri itu TUM ya. Technical University of München, that number 1 in Germany. Delft, engineering number 1 in Netherlands. KAIS, engineering number 1 in Korea. Jadi keren sekali, partner itu keren. Ini juga aerospace engineering ya, dia punya partner keren-keren ya enggak. Kemudian kita lihat ini chemical engineering ya, Colorado, sekolah Colorado keren kali ya. Jadi dia seluruh dunia, di Amerika punya, di Eropa punya, di Australia juga, di Monash University. Ini untuk farmasi number 2 in the world. Bayangin tuh, luar biasa. Jadi kita lihat baik ini farmasi ya. Farmasi ini punya kawan-kawannya. Nah, ada Groningen di Belanda, ada Leiden. Ya. Ini untuk environmental engineering ya, dia keren ya. NUS itu top 10 in the world by subject ya, by prodi. Di Imperial College, MIT-nya Inggris, ITB-nya Inggris. Jadi bagus sekali ya. Ini ada Tokyo Tech ya, engineering number 1 in Tokyo. Ya, top 10 in the world. Luar biasa. Jadi ini adalah manajemen, ada Rennes di Prancis ya. Ada University of Amsterdam, number 1 in Netherlands untuk social sciences. Jadi bagus sekali. Oke, sekarang kita lihat World University Ranking. Jadi di dalam kita mau ke luar negeri, target, objektif, ya, goal kita adalah top 10 in the world. Nanti meleset juga ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita belum apa-apa top 100, top 1, nanti fighting spirit kita jadi rusak. Itu aja. Enggak. Ini saya bilang fighting spirit ya. BM400 fighting spiritnya udah betul-betul menanjak nih. Jadi top 10 in the world itu MIT.
Oxford, Stanford, ya. Bisa kok. Ya, tahun 2007 ada seorang anak Indonesia namanya Jonathan Maileo itu diterima di MIT dengan beasiswa uang sekolah dan living cost full. Bisa ke orang Indonesia, ya bisa. Ya. Jadi ini target kita. Ini adalah world ranking yang dikeluarkan oleh QS. Sangat elit ini dipercaya. Ini oleh Times juga elit, ya. Sama Oxford. Jadi mereka tuh emang agak beda, paling 2 universitas. Dari top 10 tuh 2 beda. Jadi konsisten antar mereka. Ya enggak? Mungkin kriterianya dikit, bobotnya beda dikit, tetapi tidak pernah mereka tidak ketemu. 5 paling nggak ketemu, 8 ketemu, 2 beda. That's okay. Ini oleh US News, US yang bikin. Ketemu lagi, ya top 10 in the world. Ada beda dikit, that's common, biasalah. Ini baik oleh pemerintah Indonesia, top 15 in the world. Ketemu lagi dia lagi. Jadi target kita ke sini. Ya. Dapat, insya Allah. Ini in Japan, top 10 in Japan. Ya. Jadi kalau kemana kamu kuliah Japan, cek ini. Apakah mereka masuk di sini atau enggak. Jadi kita jangan tanggung-tanggung lah kalau ke luar negeri. Gitu ya. Jangan cuma ke luar negeri, enggak. Ya, tanggung. Ya. Karena kamu, nih Australia. Ya. Kemana ke Australia? Melbourne. Ya, Sydney. NU. Oke. Ini in Canada, number 1 Toronto. Oke. Nah, kita lihat berdasarkan fakultas, jurusan, atau subjek, atau prodi sekarang. Kita lihat kan. Kalau kita maunya social science, law, business, kedokteran, maka 4 ini yang kita kejar. Ada top 10, tetapi kita ingat aja, 4 ini yang kita kejar. Kalau di bidang engineering and teknologi, kita kejar ini, MIT, Imperial College, Caltech, ya, di Los Angeles ini, Tokyo Tech. Ini yang kita kejar. Ya. Kalau di bidang oil and gas, geothermal, mining, tambang, ini yang kita. Kalau ada School of Mine, ya, Curtin di Australia, Texas A&M di Texas, dan UT Austin di Texas. Kalau pertanian, ini Wageningen di Belanda, ya, UC Davis di Amerika, Swedish SLU di Swedia, dan Agroparistek di Prancis. Jadi top 10 itu by subject atau prodi atau fakultas atau jurusan. Oke, begitu ingat. Ini saya cepat aja. Ini untuk kedokteran, number 1 Harvard, Oxford, dan seterusnya. John Hopkins. Ini top 5 ini nggak pernah bergeser. The best in the world ini ya. Yang lainnya di negara lain ada tapi masih kalah. Ya, untuk tadi udah agriculture and forestry ya di Belanda. Untuk law and legal Harvard. Untuk social science Harvard, Oxford ya. Untuk computer science MIT, Stanford. Orang udah tahu ya Stanford di depannya ada Silicon Valley ya nggak. Top 10 perusahaan IT di dunia ada di depan kampusnya Stanford. Oke. Nah, ini untuk petroleum engineering ya, Texas A&M number 1 in the world ya, UT Austin number 2 ya, Colorado College Mine number 3. Jadi by subject kita mesti lihat kayak gini. Ya. Untuk mining tadi udah dilihat saya Colorado School of Mines ya, Curtin ya, Queensland dan seterusnya. Untuk pharmacy number 1 Oxford, number 2 Monash Australia. Jadi khusus pharmacy dan seterusnya. Untuk seni, fakultas seni rupa dan desain kalau sini di ITB, ini Royal College of Art London ya. Ini juga London, ya, Parsons New York, Rhode Island, New York, MIT, dan seterusnya. Ya. Milan di Italia. Oke. Untuk pariwisata, Swiss yang menguasai. Jadi untuk perhotelan dan pariwisata memang Swiss unggul. Untuk bisnis, kembali Harvard, INSEAD, Prancis. Ya. Jadi Prancis hebat di bidang business management. Itu menjadi partnernya dari SBM ITB. Untuk ekonomik, ya, menteri-menteri di bidang perekonomian itu memang umumnya lulusan Harvard. Ya kan? Itu top 10-nya. MIT bagus di bidang ekonometriknya dan seterusnya. Oke, baik. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tembus ya mendapatkan beasiswa? Ya, ada 7 poin ya, ada 7 poin. Yang pertama tentu saja kita harus unggul. TOEFL IBT kita kejar 100 sampai 120. Bagaimana dengan 60 70? Kalah kita. Karena kita mengejar the best university in the world. Ya enggak? IELTS berapa? 7 sampai 9. Jadi targetnya berapa? TOEFL IBT 120. Meleset 100. IELTS 9, meleset 7,5. Kemudian nilai raport ranking paralel top 10 in school, paralel, ya kan? Sertifikat kompetisi olimpiade kalau bisa yang berjenjang, kalau enggak ya dikumpulin aja. Tadi yang tidak berjenjang, ya. Itu. Kalibernya national and international, ya enggak? Yang lokal gimana? Kita pelan-pelan dari kabupaten, provinsi, tapi targetnya kita national and international. Bikin resume atau CV, SI ini yang kita perlu latih ya, membuat SI. SI itu banyak ya, termasuk SI-nya sendiri yang suatu hal yang diminta bikin SI, kita membuat satu cerita prestasi kita, satu topik, atau bisa bikin personal statement beberapa prestasi masa lalu, atau kita bikin motivation letter cenderung kepada
passion, cita-cita masa depan. Kemudian bikin recommendation letter, ini dari guru yang dibikin kerjasama sama murid, semuanya bahasa Inggris. Kemudian sertifikat, ini kayak UTBK, SAT, ACT-AP ini untuk ke Amerika, A-level, IB ini ke Europe. Jadi udah cocok lah, punya Cambridge kan. Kemudian cerita tentang profil sekolah, prestasi sekolah diceritakan. Makanya di dalam sekolah ke luar negeri dan mencari beasiswa, sekolah itu bantuannya sangat diperlukan, baik itu surat rekomendasi dari guru maupun menulis prestasi sekolah. Makin bagus prestasi sekolah, sangat menolong siswa. Nah, ini yang paling penting nomor 7 adalah selalu cek verifikasi informasi tentang beasiswa maupun universitas itu langsung ke universitas itu. Jangan pihak ketiga. Termasuk ke saya, jangan. Karena webnya jelas kok. Ya, jadi kalau ada beasiswa, tanya langsung ke ya official dari scholarship itu. Ya, pihak ketiga, ya seperti kami ini, cuma bantu baca kok. Ya enggak? Jadi kalau tanpa perantara, biaya perantaranya 0. Ini penting sekali saya bilang. Biaya perantara 0. Itu saya tekankan berkali-kali. Ya kan? Nanti kita akan sampai ke cerita itu. Ya, oke. Ya. Kemudian ini untuk undergraduate tips ya. Ini secara umum aja. Saya tadi udah jelaskan ya. Yang nomor 6 yang saya tekankan di sini adalah financial support kalau biaya sendiri atau scholarship kalau kita cari beasiswa. Jangan lupa tadi ya, apply to and communicate with the universities directly. TP kalau bahasa kita, tanpa perantara. Itu penting saya tekankan ya. Karena perantara kita nggak tahu, ya enggak. Yang jelas anak-anak saya nggak pernah pakai perantara tuh. Ya. 3 anak saya di luar negeri nggak ada pakai perantara. Biaya perantara 0. Itu saya tekankan berkali-kali. Oke, nomor 7 ini sangat penting. Oke. Nah, berikutnya kalau kita khusus USA yang poin 3 ini kejar skor UTBK-nya kayak gitu ya. Disebut SAT itu 1.400 sampai 1.600 supaya kita bisa bertarung dengan yang hebat-hebat. Singapura, Malaysia, India, China, Jepang itu keren-keren mereka. Thailand, Filipina, Indonesia bisa kok. Ya, tapi memang tidak sekali tes, gradually. Kelas 10 coba, kelas 11 coba, kelas 12 coba. Ya, sama dengan TOEFL IELTS itu. Minimum nyoba 3 kali, minimum tuh. Ya, oke. Yang lain sama ya. Siapkan financial dokumen dari orang tua atau mengejar scholarship. Nah, kalau scholarship ini di kelas 11 akhir sudah mulai lamar-lamar ya. Kalau di kelas 12 agak terlambat karena beasiswanya jadi untuk tahun berikutnya. Poin 7 saya ulangi, apply to and communicate with the university directly. TP tanpa perantara. Ya. Kalau advice dari mana pun boleh, tetapi communicate with. Karena orang-orang di luar itu sangat membantu, helpful ya. Mau soal asrama, soal ini, soal itu, asuransi, ya. Biayanya jelas kalau biaya sendiri. Ya. Itu udah termasuk. Ya, ini pengalaman pribadi. Jadi sebagai info, saya kerja di Chevron 30 tahun. Jadi kalau ke kantor pusat di Amerika udah sering gitu loh. Tinggal di sana udah pernah. Jadi kalau cerita Stanford, Berkeley itu dekat rumah dulu. Ya, kalau cerita California Institute of Technology, UCLA, yang Texas, itu tempat kerja. Jadi saya cerita, jujur aja, anak saya SDJ di Amerika. Saya kasih tahu dulu. Ya. Jadi saya cerita ini, mudah-mudahan Allah memaafkan saya dari ria, itu aja. Karena saya bukan motivator, saya mau cerita fakta aja deh, gitu loh. Ya, fakta. Ya. Waktu SD anak saya menjadi GT student, Gifted and Talented Education. Ditawarkan skip 1 kelas, akselerasi bahasa kita. Kayak gini. Jadi anak Indonesia itu hebat-hebat, ya, unggul, ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini adalah informasi beasiswa, ya. Kita kejar, dapat, syukur, nggak dapat, ya dari orang tua apa boleh buat, ya. Ya. Yang pertama Jepang. Jepang itu banyak sekali memberikan beasiswa. Mereka tentu aja ada seleksi testing, jadi nanti by ranking ya. Ada soal-soalnya ada di internet. Di link ini ada soal-soalnya ya. Informasinya sangat komplit, ada bahasa Indonesianya. Kejar ini. Dapat ya kita nggak tahu lah ya. Oke. S1, S2, S3. Ini Tokyo Tech ini dapat jatah beasiswa dari government-nya banyak. Jadi sangat favorit, kejar ya. Dan bahkan dia memberi untuk S1-nya sudah ada yang bahasa Inggris. Sebagian besar masih bahasa Jepang, sehingga tahun pertama harus bahasa Jepang. Tapi yang Tokyo Tech ini S1-nya kayak international class, jadi dia bahasa Inggris.
Ya, cuma seharian-hariannya ya haruslah kita belajar bahasa Jepang. Ya enggak. Udah di Jepang, bisalah bahasa Jepang. Sayang kalau enggak. Oke. Nah, kemudian ini baru muncul kemarin, ada 36 universitas terbaik di dunia program S1 dari Mendikbud, Kemendikbudristek, 36 best university in the world, S1. Tadinya kan S2, S3 aja. Ini baru muncul nih. Tadi malam saya dapat. Ya. Jadi luar biasa sekarang peluang. Kalau kita istilahnya mau piknik keliling dunia, belajarlah. Nggak usah beli tiket. Itu istilahnya. Ya nggak? Orang mau tinggal di Amerika 4 tahun, di Eropa 4 tahun, Australia. Apa tiketnya? Belajar. Nggak pakai duit. Oke. Ini LPDP tadinya untuk S1-nya kita ngelamar. Ya nggak? Hanya beberapa yang talented student aja yang bisa dapat. Sekarang resmi ada S1. Jadi LPDP itu untuk S2, S3. S1-nya lewat Diknas tadi ya, Dikbud. Oke, Melbourne bikin undergraduate, ini linknya. Ya. Ini Korea, pemerintahnya bikin ya kerjasama dengan universitas-universitas top di sana, top 10 dan seterusnya. Ya. Ini Seoul, Seoul itu number 1 in Korea, dia kayak UI umum ya. Kalau KAIS itu kayak ITB-nya. Ini Jardine ini untuk di Inggris ya, S1-nya ada ya. Jadi yang di Inggris ini memang ada beasiswa, tapi nggak banyak, paling 1-2 orang satu negara. Jadi persaingan sangat ketat. Ada yang sana beberapa tahun lagi lalu dari Indonesia dapat kok. Ini DAT untuk Jerman, tapi kalau Jerman dan Prancis harus bahasa mereka, ya enggak. Jepang sudah mulai bergeser ke bahasa Inggris. Ya. Mayoritas masih bahasa. Jadi tolong yang mau ke Jerman dan Prancis khusus bahasa Jerman dan Prancis, itu aja. Ini di Kanada, ya, Kanada juga. Ini ya, University of Toronto, the best in Canada, dia menawarkan beasiswa. Jadi banyak sebetulnya yang tidak diiklan-iklankan. Kalau kita ajukan CV kita dan prestasinya world class, mereka mau kasih. Iklannya nggak banyak, ya nggak. Apalagi Amerika, Amerika nggak ada. Tawaran beasiswa S1 Amerika nggak. Tapi kalau kita masukkan ke sana, kita bisa tawar-menawar gitu. Jadi Amerika itu lebih ke universitasnya yang memberikan beasiswa, bukan negaranya. Tapi kalau S2, S3 memang lembaganya banyak. Oke. And US, top 10 in the world sekarang. Ya. Undergraduate, ini banyak ya. Ini juga tes, nanti dilihat rankingnya. Jadi yang prestasinya nggak tinggi-tinggi amat, nggak apa-apa. Ikut tes, apalagi kalau dia belajar soal-soal olimpiade. Ini NTU, ya, top 10 in the world sekarang. Ya. Undergraduate, banyak beasiswanya. Jadi NTU and US itu sudah masuk top 10 in the world. Luar biasa. Ini juga Emirat, ya ada undergraduate-nya. Syaratnya cuma satu, kalau mau beasiswa, Bu, IPK tiap tahun minimum 3,8 ketika kuliah. Full scholarship, gampang kan? Kalau dia nggak full, ya jadi partial scholarship. Gitu-gituin aja. Simple. Oke. Nah, ini persiapan material TOEFL ya. Nanti saya bisa kirimkan, ini cepet-cepet aja. TOEFL yang kita kejar berapa tadi? Kalau untuk mendaftar pakai paper itu 677. Meleset-meleset 640. Kalau 600 banyak. Kita maunya menang, ya enggak? Syarat minimal mendaftar. Ya kalau syarat minimal 550. Tapi masalah kita mau menang atau gimana? Sama dengan TOEFL IBT, itu syarat lulusnya banyak. Ada 65, 75, 8. Kalau kita masih 112. Begitu. Atau 100 minimum. 100 itu untuk masuk S1 Harvard, MIT, Stanford, dan seterusnya. Begitu. Itu pun masih bersaing. Dan untuk IELTS kita kejar nilai 9, minimum 7,5. Oke. Ini agak cepat ya. Sorry. Ini skor anak saya waktu SMA 112. Bisa kok, tapi nggak sekali tes. Makanya jangan besok mengelamar ke luar negeri, sekarang tes nggak bisa. Dari kelas 10, minimum 3 kali tes. Nah ini bukunya. Ini SMA kelas 2 nih anak saya. 677 salah 0. Jadi kalau orang bilang, bisa salah 0, bisa. Dia 2 kali tes 677. Sekarang pertanyaannya, dari kelas berapa dia belajar bahasa Inggris? Dari umur 2 tahun. Sejak kapan dia TOEFL? Sejak kelas 6 SD. Jadi waktu kelas 2 SMA itu udah 10 kali dia tes. Kalau baru sekali mah ya susah, paling dapat 300 400. Anak saya juga gitu, jeblok. Ya, itu gradually itu. Jadi kalau tanya, mana skor 677 ini skornya? Oh, satu lagi nanti saya kasih lihat. Ya. Saya berlindung dari ria, saya nggak tunjukkan kayak gini, saya menjadi motivator dan saya nggak mau jadi motivator. Ya, kita harus pakai facts ya. Ya, tadi saya bilang ya, TOEFL IBT 112 ya, saya udah bilang ya. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana ya. Ini ada link-link yang free untuk belajar TOEFL IBT.
Ya, banyak yang free. Start from free dulu. Tentu aja kalau beli buku nanti akan bayar. Ya, kemudian tes berkali-kali. Oke. Bagaimana dengan IELTS? Kejar 9. Ini yang free nih. Ini free. Ya, banyak link-link yang free. Ya, tes yang free. Ya, mulai dari free. Habis itu yang setengah free. Kemudian ikutlah yang betul-betul. Yang bagus itu di Pondok Indah, IDP itu bagus sekali. Dan dia menjadi lembaga resmi penyelenggara tes IELTS. Ya. That's the best. Kita nggak bisa. We cannot beat them. Ya, luar biasa. Nah, ini tes anak saya. 8,5. Jadi kata orang, 6,5. Nggak bisa. 6,5 itu sekarang. Ya, targetnya 9. Kenapa? Ya minimum kita bisa ngomong dengan logat British accent. Nggak bisa kita pakai American accent. Arahin ke British accent. Karena Australia kan Commonwealth. Jadi bukan cuma choice of words, bukan cuma grammars, bukan cuma fluency, tapi aksennya juga tunjukkan. Jadi kualitas. Bisa. Udah berapa kali tes? Gak usah diceritain. Gak ada yang 1 kali. Dia pinter. Kalau pinter mah 1 kali. Kalau 10 kali mah nggak pinter. Itu anak-anak saya itu 10 kali rata-rata gitu. Jadi jenius. Enggak. Kalau jenius mah 1 kali. Ini link-link yang free. Ini yang bayar. SAT. Gimana? SAT juga ada. Kejar 1.600, salah 0, dapat. Ya belum tentu lah, meleset ya. Tapi orang India, ya, China, Singapura, Malaysia, Filipina dia bisa dapat. Kita bisa, Indonesia tuh hebat kok. Ya enggak? Cuma kita kadang-kadang percaya dirinya perlu ditingkatkan, fighting spiritnya ya. Nah, ini bukunya yang beli. Nah, ini link-link free. Coba 18 free. PDF free saya kirim. Bagaimana bikin CV? Nanti saya ajarkan. Ini ada contoh-contohnya. Lihat dari contoh. Nanti kalau ada pertanyaan, ayo kita bantu. Ya, everything is free. Kita start from free aja dulu lah. Ya, kalau kesulitan baru kita. Bagaimana bikin surat dari guru? Ini contohnya. Ya, ada contohnya keren-keren semuanya. Dari keren-keren. Lihat, ada kesulitan konsultasi sama kita nanti. Ya, oke. Ini. Bagaimana bikin ini academic recommendation letter? Ada ini. Ini contoh 8 free, template, sampel, udah semuanya udah ada. Ya enggak. Tinggal disesuaikan dengan kualitas anak. Bagaimana bikin esai? Esai itu suatu peristiwa yang sangat signifikan buat seseorang. Dia karang. Itu ada. Ada personal statement. Ini rangkuman beberapa hal dari prestasi masa lalu. Sedangkan motivation letter ini adalah a plan ahead, ya, future. Ya, itu agak beda sedikit. Ya. Ada irisannya tapi agak beda dikit. Oke, ini esai. Dilihat di sini, ya. Esai itu banyak contohnya. Esai kita ambil contoh dari Harvard, dari MIT, dari yang kelas-kelasnya world class, ya enggak? Yang kalau kita lihat buku-buku pelajaran nggak nyampe, ya, karena dia sudah menggunakan choice of words-nya bagus sekali, ya enggak? Ya, bukan cuma grammar tapi choice of word-nya luar biasa. Kita dilihat kemampuan tulisan kita maupun nanti interview. Ini dari Oxford. Ya, ini juga banyak juga ya. Nih, ini cover letter jadi kepada yang terhormat kayak gitulah ya, kalau kayak surat atau to whom it may concern. Jadi lampirannya itu merupakan esai, motivation letter dan seterusnya termasuk nilai rapot. Oke, interview nanti saya bisa kirimkan ya ada bagus interview khusus ya. Untuk college admission, bukan interview kerja, bukan, beda. Nah, ini tahun ini nih, ini Fawziri diterima di University of Chicago. Keren mah, top 10 in the world. Dia dapat beasiswa 3, 2 dari Amerika, 1 dari LPDP. Dia ambil yang beasiswa dari Amerika. Kayak gitu ya. Dan apa dikasih uang, ada orang lain kan enak juga ya. Sekolahnya free, living cost-nya dikasih. Alhamdulillah. Persiapannya kayak tadi itu ya. Ikut Olimpiade Internasional, bahasa Inggrisnya bagus, IELTS-nya bagus, SAT-nya bagus. Kapan dimulai? Start dari hari pertama kelas 10. Oke. Jadi, ini saya bagi 3 ya. If they can reach this university, stock on you. Kalau kita mau ngambil yang social, ekonomi, kedokteran, ambil pojok kanan atas. Kalau kita mau engineering teknologi, ambil pojok kiri bawah. Kalau yang agriculture and forestry, ambil yang kanan bawah. Jadi beda ya. Jadi bagusan mana? Harvard apa Wageningen? Ini nggak bisa dibandingkan. Nggak bisa. Bagus mana Stanford dengan Texas A&M? Nggak bisa dibandingkan. Memang beda kok. Ya. Bagus mana Colorado dengan Oxford? Nggak bisa dibandingkan. Ya, itu yang disebut top 10 di luar Colorado. Ya. Karena saya tadinya kerja di perusahaan minyak, jadi cenderung ke perusahaan minyak. Ya. Ini anak saya nih, kedokteran internasional. Dia diterima di Pennsylvania, Pittsburgh, Texas, dan Colorado School of Mines. Ini diterima. Tapi akhirnya dia memutuskan tidak
di jurusan minyak dia jadi dokter, dan akhirnya kesampaian juga. Sekarang dia ambil spesialis di Amerika dengan dapat uang saku. Dan tetap bisa kembali ke Indonesia, kan dia lulusan UI. Ini kawan-kawannya, ya Penn State, nih bagus nih, sekolah negeri bagus. Nih kawan pada ke Colorado semua, the best in the world. Ini Purdue, ya Purdue ini cukup bagus untuk civil engineering, penerbangan. Rektor ITB dari Purdue. Ya. Ini UT Austin, saya bilang tadi, ya universitas terbaik untuk oil, gas, and geothermal. Bahkan S2, S3-nya dia nomor 1 di dunia, UT Austin. Ini Purdue tadi, ya. Ini Penn State, ini sekolah negeri bagus sekali dan sangat luas. Ini Purdue juga, diambil chemical engineering. Ini teman-temannya. Kebetulan yang saya show-kan di sini adalah dapat beasiswa semua mereka, beasiswa perusahaan ya. Jadi berangkatnya dengan biaya nol ya. Ini juga dia Penn State. Itulah kira-kira kawan-kawan anak saya, ini semuanya beasiswa perusahaan. Nah, kita carilah beasiswa yang lain. Saya show-kan di sini hanya untuk menambah spirit ya. Ayolah kita keluar kandang ya, keluar dari comfort zone ya. Dunia tuh luas. Saya bilang, kan anak saya kan sekolah di sana, terus dia bilang, kalau terjadi apa-apa dengan orang tua, saya bilang, kalau kamu pulang dari Washington DC kemari, itu kayak naik angkot, kamu datang ke airport, tunjukin paspor, gesek kredit card, kamu udah sampai Jakarta. Begitu mudahnya. Jadi nggak usah khawatir. Ya kalau terjadi apa-apa kamu nggak mau pulang, kamu doa aja cukup. Gitu aja saya bilang. Be a global citizen. Orang Indonesia hebat, ya nggak? Sehingga leader di PBB, organisasi dunia, orang Indonesia lah tampil ke sana. Kalau enggak kita, ya semuanya numpuk di sini, bagi-bagi tugas lah. Dan tidak mengurangi nasionalisme NKRI, hidup NKRI. Saya kira itu yang saya bisa show-kan ini ya. Kalau lebih dan kurang saya maaf, ini sharing info, nanti kita bisa tanya jawab ya, mana yang nggak mungkin, mana yang nggak benar, mana nggak, nanti kita mudah-mudahan itu lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.